Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat pagi. Saudara, sini nak, sini. Saudara, ini adalah kesaksian dari putri saya. Gimana kesaksiannya nak? Jadi tadi malam itu pas tidur kan, pas itu. Coba ulangi. Jadi tadi malam tidur, ini sebelum bangun tidur, itu mimpi. Jadi lagi ibadah, tiba-tiba semua orang tuh hilang, keangkat gitu kan. Awalnya tuh kayak terang tapi gelap gitu loh. Jadi terang tuh cuman tengahnya aja. Terus pas semua orang bilang tuh, terus dia baru ingat, oh apa pengangkatan gitu kan. Dia tuh belum sadar kalau itu tuh mimpi. Jadi dia tuh merasa, aduh Tuhan, masa kan ketinggalan itu. Dan itu serem banget, udah kayak stres banget. Aduh ini gimana gitu kan. Terus dia bilang, kalau emang ketinggalan ya udah gitu loh. Udah akhirnya berusaha bertahan. Kalau memang Kristi tinggal di masa 6 gitu kan, berusaha buat bertahan. Terus dia tersadar lagi, oh itu cuma mimpi gitu. Tapi itu masih di mimpi yang satunya lagi. Jadi belum benar-benar bangun gitu kan. Oh ternyata mama sama papa masih ada. Berarti ini cuma mimpi. Berarti ini cuma sebuah pengingat bahwa virus itu harus segera bertobat, bahwa Tuhan tuh beneran bakalan datang gitu. Nah terus baru tadi itu bangun dan bersyukur banget. Tadi guys takut banget kalau emang itu beneran. Tadi guys harus segera berubah sekarang. Puji Tuhan. Ya udah, jadi mulai sekarang sungguh-sungguh ya. Saudara, itu tadi kesaksian ya putri saya. Saudara. Dia bersaksi karena mimpi, saudara. Tapi dia bersyukur karena dalam mimpinya tadi malam, saudara, dia ternyata mimpi pengangkatan. Ya, dia sempat kecewa karena Tuhan tidak angkat, tapi dia terbangun, saudara. Ternyata belum. Berarti Tuhan masih katanya kasih kesempatan dia bertobat. Dan biarlah kesaksian ini membawa dia lebih sungguh lagi. Saudara, bantu dalam doa. Nah, saudara, pada pagi hari ini ya, selain ada kesaksian, saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan ya dengan judul mengapa. Nah, saudara, ini adalah sebuah pertanyaan ya dari firman Tuhan, karena lewat pertanyaan ini ada seruan ya, seruan untuk sungguh-sungguh ya. Ya, dikatakan bagi mereka yang nggak punya uang, saudara ya, datanglah ya. Dan bagi mereka yang punya uang, mengapa kamu membelanjakan untuk sesuatu yang bukan membeli roti? Artinya tidak membeli kebenaran ya. Roti itu bukan soal makan minum, saudara ya, tetapi soal firman Allah ya. Kadangkala tuh saudara, untuk pekerjaan Tuhan ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya segudang alasan ya untuk berkata ini dan itu, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang untuk kebutuhan pribadi, saudara ya, untuk membeli aksesoris ya, yang tidak mengenyangkan, hanya mengenyangkan mata, hanya mengenyangkan perasaan, saudara, tetapi bukan untuk sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini saudara adalah sebuah seruan dari kitab Nabi Yesaya 55 ayat 1 dan 2 ya. Manusia, saudara, seringkali mengeluarkan dana yang jumlah besar, tetapi bukanlah sesuatu yang artinya membeli roti, artinya untuk melakukan sebuah kebenaran ya. Banyak pekerjaan Tuhan hari-hari ini membutuhkan sejumlah dana, saudara ya, membutuhkan sejumlah, tetapi banyak anak-anak Tuhan ya seringkali tidak tergerak. Artinya, saudara ya, seringkali menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu hanya di ruang lingkup yang sempit, yang kecil, saudara-saudara. Tapi mari, lewat firman Tuhan siang hari ini, saya mengajak kita, saudara ya, menjelang kedatangan Tuhan. Dikatakan, saudara, manusia itu seperti zamannya Nuh ya. Di zamannya Nuh
Orang-orang saudara hanya berbicara pesta pora, makan minum, ya. Tetapi mari, ya, siang hari ini saudara, kalau ada pertanyaan mengapa, biarlah kita memanfaatkan pertanyaan ini sebagai sebuah seruan dan kita ikut di dalam seruan itu, saudara, ya. Supaya Tuhan mengenyangkan kita, supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, supaya Tuhan senantiasa boleh ada dan menyertai kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kebesaran kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Nah, saudara, tadi itu ada kesaksian putri saya, ya, dan kesaksian itu membawa dia untuk sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan, untuk lebih lagi dia sungguh-sungguh melayani. Saudara, dia sempat kecewa, menangis ketika dia tahu dalam mimpinya dia tidak terangkat, tetapi dia bersyukur ketika dia tahu pagi hari ternyata belum, dia hanya bermimpi. Nah, saudara, mari kita terus bermimpi, tetapi bermimpilah dalam hal-hal yang benar, ya. Seringkali kita hanya mengeluarkan sejumlah uang besar hanya untuk mengenyangkan mata, perasaan, bahkan prestise kita. Tapi biarlah kita membeli roti, artinya kebenaran firman Allah, kita mau bayar harga mahal. Sebab upah kita, hidup kita bukan hanya di bumi, tetapi kita juga pikirkan tentang sorga. Kita tahu hari-hari ini nyawa bisa melayang anytime, any day. Tetapi sekalipun itu berlaku anytime, any day, tetapi kalau kita ada dalam kebenaran, kita tidak usah takut. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Itulah renungan yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Kiranya dapat membawa saudara terlibat ikut dalam seruan gerakan kebenaran firman Allah, gerakan Roh Allah, gerakan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti sudah buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan Engkau sudah buka jalan buat kehidupan kami, untuk kami boleh sampai kepada Engkau melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran, sebagai kami jalan untuk senantiasa mempermuliakan Engkau, supaya kami tidak membeli sesuatu yang tidak membawa kami mengalami keselamatan, supaya kami tidak membeli sesuatu yang membawa kehidupan kami tidak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tuhan, ampuni kami manakala ketika kami hanya membeli sesuatu yang hanya mengenyangkan mata, prestise, bahkan hal-hal jasmani. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami membeli roti, kami mau melakukan dan bayar harga mahal demi kebenaran firman-Mu, supaya diwujud nyatakan bahwa di dalam firman Tuhan ada kekuatan Allah, sehingga kekuatan Allah boleh menyertai menolong kami. Terlebih kami ada di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, di situasi-situasi ini, di mana anytime, any day bisa saja keselamatan kami hilang, bisa saja nyawa kami melayang. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai, membela kami. Sekalipun mungkin nyawa kami akan terhilang, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat seruan keselamatan yang Tuhan beritakan lewat firman-Mu. Kami ada di dalamnya dan kami mau terlibat di dalamnya, dan kami mau terus bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kalau ada mereka yang menonton mendengar siaran ini, Tuhan, kalau mereka terikat dengan membeli hal-hal yang hanya mengenyangkan jasmani, prestise dunia, mengenyangkan mata, mengenyangkan selera, masih terikat, Tuhan, bebaskan mereka. Biarlah mereka boleh hari-hari ini Tuhan alihkan mata rohani mereka, mata jasmani mereka untuk melihat hal-hal yang sesuai dengan kebenaran, yaitu mau melakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi di mana saja. Biarlah mereka mau bayar harga, sehingga satupun kami percaya ketika mereka melakukannya, mereka akan melakukannya untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang buat mereka, tetapi Tuhan akan melimpahkan kekayaannya buat mereka. Kami berdoa biarlah mereka Tuhan kuatkan, teguhkan, janji firman ini boleh berlaku atas mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari terus bergerak dalam kegerakan Roh Kudus, kegerakan firman Allah.
Percayalah, ketika saudara membayar harga yang mahal untuk sesuatu kebenaran, Tuhan tidak pernah berhutang buat saya dan saudara. Haleluya. Iblis ingin membuat kita gentar, iblis ingin membuat kita bimbang, tetapi Tuhan menguatkan. Teguhkan hatimu, melangkahlah, raihlah janji Tuhan. Haleluya. Amin.